Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas soal ICP sesuai dengan requestan dari Bang Olivan. Olivan. Jadi minta dibahas soal ICP. ICP hari ini harganya ada di kisaran 4,3 dolar, teman-teman. Market sedikit naik ya, sekitar 6%, lumayan. Buat teman-teman yang mungkin yang udah ada beli kemarin, itu kongret. Karena apa? Kenapa? Karena Bitcoin hari ini itu naik lumayan signifikan, sekitar 2-3%, teman-teman. Tapi BTC dominance-nya yang mengalami penurunan. XRP hari ini naik, Solana, kemudian Cardano, terus satu lagi. Ya, ada banyak lah koin-koin yang kemarin itu ngepam, teman-teman. Ya, Cardano, Matic, Shiba sedikit naik juga. ICP juga dapat sentimen yang cukup positif. Kalau kita lihat sih dari hari ini, volume perdagangannya naik signifikan sampai 65%. Ini merupakan ya sesuatu yang kita tunggu-tunggu nih, di mana market crypto bisa mulai recover lagi. Kalau kita lihat memang sentimennya cukup positif, terutama dari segi makroekonomi, di mana market kecenderungannya adalah mulai turun ya inflasinya. Terus ya kemungkinan The Fed akan mencapai puncak kenaikan suku bunganya akan cenderung lebih nyata di depan mata. Tentunya ini merupakan sentimen bagus untuk yang namanya aset-aset berisiko. ICP salah satunya yang kena cipratan tersebut, dan tentunya likuidasi akan mulai masuk ke market-market seperti ini, teman-teman. Project daripada ICP ini banyak banget ya. Kalau teman-teman tahu, dia mulai dari DeFi, NFT, games, social network, termasuk juga metaverse. Jadi ini merupakan salah satu project yang menurut saya sangat-sangat besar, teman-teman. Sangat-sangat besar, sangat banyak sekali proyeknya. Bahkan sekarang mereka akan melakukan integrasi revolutionary bersama dengan Ethereum. Jadi kabar terbaru, ICP ini bakalan melakukan integrasi besar-besaran sehingga bisa melepaskan kemampuan perskalaan terdesentralisasi tanpa batas pada Ethereum. Ini akan membuat token-token seperti ZK8 itu akan membuat ETH lebih fleksibel daripada sebelumnya. Tentunya ini merupakan integrasi yang sangat-sangat besar, teman-teman, daripada ICP serta Ethereum. Jadi good news buat project dari ICP ini. Sebenarnya sih kalau kita pantau dia di Twitter, ICP ini banyak sekali proyek-proyek yang sangat bagus. Mereka juga kerap melakukan yang namanya meeting ya, Zoom meeting seperti ini bersama komunitas. Mereka sharing apa sih yang mereka kerjakan, tidak cuma online, tapi mereka juga melakukannya offline dengan basis mereka itu di Swiss, di kota Zurich. Jadi mereka itu ya banyak bikin acara gathering gitu, teman-teman. Tentunya ini menunjukkan bahwa komitmen daripada ICP untuk membangun yang namanya dunia kripto itu sangat-sangatlah besar. Nah, kalau teman-teman yang udah ngikutin channel ini pasti udah tahu tentang video saya yang ini ya. Kenapa ICP harganya sulit naik? Di video ini 2 bulan lalu ini saya jelasin itu soal kenapa sih ICP ini meskipun katanya project yang bagus, tapi kenapa harganya sulit buat naik? Karena memang kalau kita lihat dari realistisnya di chart itu, teman-teman, ICP udah drop sangat-sangat signifikan ya. Bahkan dari sebelum-sebelumnya itu harganya sampai di kisaran 200-an dolar, 600 dolar, dan lain sebagainya. Sekarang hanya ada di kisaran 4 dolar. Itu kan berarti penurunannya sudah sangat-sangat signifikan. Ada apa sih sebenarnya dengan ICP? Nah, biar aku nggak ngulang lagi jelasin, aku udah bahas di video yang ini. Silakan teman-teman cek di pencarian Google kalian, ketik aja ICP Andre Greystone, kemudian kalian langsung enter, langsung masuk ke video yang ini yang aku post di 2 bulan lalu dengan judul mengapa ICP harganya sulit naik. Di sana aku udah jelasin tentang riwayat sebelumnya dari ICP ini yang tentunya mengecewakan para investornya. Itu sih kurang lebih. Kemudian untuk berita-berita terbaru ya gitu, mereka lagi coba untuk membangun kepercayaan. Dan melihat posisinya sekarang, saya cukup yakin bahwa ICP ini proyeknya masih jalan. Terlepas apakah harganya naik atau turun, komunitasnya masih sangat-sangat solid. Teman-teman, ekspektasinya sih semoga kedepannya ICP bisa kembali growth ya. Apalagi kita udah ongoing untuk mendekati yang namanya fase bull market. Semoga aja ICP dengan banyak news yang mereka lakukan, kegiatan dengan komunitas, itu meningkatkan adopsi daripada project ini. Jadi project ini sangat-sangat gede, teman-teman. Ini NFT yang mereka bangun tentunya kayak Minecraft gitu. Nanti kemungkinan akan join juga sama project Metaverse yang akan mereka bangun. Wow, banyak sekali sih project-project dari ICP ini ya. Jadi gitu sih, teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya ya.
Untuk pembahasan chart ICP seperti yang saya bilang, dia udah drop lumayan signifikan dan sekarang teman-teman terakhir kali kita bahas ICP itu di sini 2 bulan lalu di bulan April ya teman-teman. Ternyata at the end harganya drop di sini setelah 2 kali dia dapat pantulan di kisaran harga $8 ini, satu, dua, ya kan. Kemudian harga dari ICP langsung drop turun sampai level support di kisaran $3 dan sekarang berusaha untuk recover. Ekspektasi saya sih sebenarnya adalah seperti ini ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ada kecenderungan ICP ini fake out juga, teman-teman. Apalagi ditunjang sama sentimen yang positif dari inflasi, dari data inflasi, terutama Amerika Serikat, yang sangat memungkinkan untuk ICP ini kembali dalam posisi grow. Nah, cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah di area support resistance kisaran 5,9 dolar lah, 6 sampai 5,9 dolar. Di sana ada strong resistance yang menurut saya menjadi konfirmasi. Apakah ICP bakalan kembali drop turun atau justru dia akan growth lagi harganya? Ekspektasinya dia mampu melampaui 6 dolar ini. Kalau dia berhasil, maka sentimen buat XRP adalah positif. ICP sendiri, maksudnya ICP sendiri itu berpeluang kembali untuk menguat ke level-level tertingginya, teman-teman. Cuman apakah bisa balik ke kisaran 200 dolar, kita belum bicara ke sana ya. Kita lihat dulu step by step-nya aja nih. Dari volume perdagangan itu sedikit meningkat kalau kita lihat dari data coin market cap. Tapi kalau kita lihat dari data trading view di data Binance ini, kecenderungannya sih dia dalam posisi yang masih menurun. Nggak heran, kenapa? Karena dari sebelum-sebelumnya sih dari BTC Dominance itu naik terus ya, teman-teman. Sehingga sekarang kalau ini adalah awal daripada kenaikan volume, maka akan menjadi sentimen yang sangat-sangat baik untuk ICP. Lalu kalau kita perhatikan juga di time frame yang lebih kecil, ICP ini nampaknya dia membentuk pola-pola reversal. Ini kita bisa tarik, ini kita juga bisa tarik sebagai indikasi reversal. Kemudian ditunjang dengan RSI, teman-teman kalau kalian perhatikan, ini sorry ya, iklan dari TradingView ini banyak sekali sekarang. Nah ini aku sedikit zoom out, kita pakai trend line, ini adalah sebuah bullish divergence yang tercipta dari pergerakan ICP, mengindikasikan ada indikasi dia itu menguat. Kalau teman-teman perhatikan di dalam pola yang namanya ascending triangle pattern. Nah, ini merupakan pola continuation, sometimes juga bisa menjadi tanda reversal pattern. Jadi kurang lebih dia bentuk segitiga seperti ini dengan posisi flat dalam dalam resistance di sini, teman-teman. Jadi, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ada fake outnya, jadi itu sangat-sangat wajar normally terjadi pada market. Tapi ini udah mulai mengindikasikan indikasi positif. Semoga aja ICP mampu melampaui level resistance di kisaran 4 dolar ini, kemudian dia menguat sampai 6 dolar atau bahkan bisa menembus sampai level-level berikutnya. Jadi itu target jangka pendek sih buat ICP ini. Tapi kalau let's say kan nantinya mungkin ya ini skenario ya. Skenario kalau seandainya ICP ini nggak berhasil ke level itu, mungkin dia justru malah turun. Ya bisa jadi teman-teman harus waspadai level support kuat di kisaran 3,3 dolar ini. Ini sih yang menjadi pertahanan terakhir untuk ICP. Ya semoga aja dia nggak berhasil tembus sampai turun di bawah dari 3 dolar ini, karena bakalan sangat-sangat susah buat naikin harganya kalau hal itu terjadi, teman-teman. Jadi gitu sih ICP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.